Mengapa negara-negara di seluruh dunia begitu khawatir tentang rencana Jepang yang akan melepaskan air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut? Terutama pemerintah China yang dengan tegas menyatakan penolakan keras terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam pengumuman baru-baru ini, pihak Bea Cukai China dengan sangat tegas mengatakan pelarangan impor sejumlah makanan dari Jepang terkait masalah tersebut. Tetapi apakah komunitas internasional juga mengambil tindakan terhadap langkah Jepang atau tidak? Bagaimana limbah radioaktif ini akan menjadi bencana bagi banyak negara? Dan apa yang mendasari Jepang untuk membuang limbah tersebut ke laut, yang tentunya dapat memicu resiko lingkungan? Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana marahnya pemerintah China atas tindakan Jepang tersebut, hingga mengeluarkan perintah larangan impor pada jenis makanan tertentu dari Jepang. Pada tahun 1986, bencana nuklir terburuk terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di kota Pripyat, Ukraina. Ini dulunya masih jadi bagian Uni Soviet. Bencana ini menewaskan 50 orang, ribuan orang dievakuasi dan membuat seluruh kota terkontaminasi. Bahkan lusinan orang terjangkit penyakit serius akibat terpapar radiasi, dan beberapa orang ini kemudian meninggal. Debu radioaktif disebarkan oleh angin ke Belarusia, Rusia, dan bahkan mencapai hingga ke Perancis dan Italia Barat. Meskipun ribuan orang dievakuasi, ratusan ribu hektar lahan pertanian dan hutan tetap berada di daerah yang terkontaminasi. Selain itu, pada tahun-tahun berikutnya, banyak hewan ternak lahir dalam kondisi cacat. Setelah bencana tersebut, Uni Soviet membuat zona eksklusi berbentuk lingkaran dengan radius sekitar 30 km yang berpusat di PLTN Chernobyl. Zona eksklusi ini meliputi area sekitar 2.634 km persegi di sekitar pabrik, kemudian diperluas menjadi 4.143 km persegi. Ini untuk memasukkan area yang sangat terpancar di luar zona awal. Bencana dan kesalahan dalam penanganan nuklir secara harfiah dapat juga disebut dengan situasi kiamat. Seperti kasus pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di tahun 2011. Akibat gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang 12 tahun yang lalu, memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Dengan kekuatan 9,0 skala gempa, gempa ini adalah yang terkuat yang pernah dicatat Jepang, dan menyebabkan hilangnya lebih dari 18.000 nyawa dan kehancuran yang luas. Namun, bencana tersebut bukanlah akhir, karena di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, penghalang pelindung telah rusak akibat tsunami, hingga mengarah pada krisis nuklir yang parah. Walaupun sistem perlindungan telah dibuat di pembangkit nuklir ini, yaitu sistem yang dapat mendeteksi gempa bumi dan secara otomatis menghentikan reaktor. Generator diesel darurat diaktifkan. Ini untuk menjaga sirkulasi cairan pendingin, karena sangat penting untuk pendinginan teras reaktor yang terus mengeluarkan panas yang tinggi, walaupun reaktor tersebut telah dimatikan. Namun tsunami susulan menjulang lebih dari 14 meter, yang membanjiri tanggul pelindung laut dan membanjiri pembangkit. Ini membuat generator darurat tidak dapat beroperasi. Meskipun ada upaya untuk memulihkan daya, kekurangan listrik menyebabkan panas berlebih dan terjadi pencairan sebagian bahan bakar nuklir di 3 reaktor. Akhirnya, terjadi ledakan kimia yang signifikan dan mengakibatkan kerusakan infrastrukturnya. Peristiwa ini disebut sebagai bencana terburuk di dunia setelah peristiwa Chernobyl. Lebih dari 150.000 orang dievakuasi dari zona eksklusi di sekitar pembangkit nuklir, dan status tersebut masih berlaku hingga kini. Penonaktifan pembangkit nuklir juga telah dimulai, tapi prosesnya bisa memakan waktu puluhan tahun dan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Hingga saat ini, situs Fukushima masih menghadapi banyak tantangan, yaitu untuk memindahkan dengan aman volume lebih dari 1 juta ton limbah radioaktif yang tersimpan di fasilitas yang memerlukan upaya kolektif dan tenaga yang terampil. Limbah radioaktif ini telah menjadi masalah bagi komunitas internasional karena Jepang berencana membuangnya ke laut. Sebagai tanggapan atas meningkatnya kekhawatiran tentang impor makanan dari Jepang, pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan tegas. Pemerintah Tiongkok telah memperpanjang larangan impor dari 10 prefektur Jepang termasuk Fukushima. Dan juga telah menetapkan prosedur penyaringan yang lebih ketat untuk pengiriman dari wilayah lain,
karena wilayah-wilayah tersebut mungkin telah terpengaruh oleh kontaminasi radioaktif. Administrasi Bea Cukai Tiongkok juga telah menyatakan ketidakpuasan atas rencana Jepang untuk melepaskan air limbah tersebut ke laut. Sekarang, karena pembicaraan tentang pelepasan limbah radioaktif semakin meningkat, Tiongkok memberlakukan larangan impor makanan Jepang. Dengan kata lain, ini berarti Tiongkok menggunakan semua kekuatannya untuk melarang makanan laut dari Jepang yang mungkin memiliki unsur paparan radioaktif. Walaupun ada laporan yang mengatakan bahwa makanan laut Fukushima normal dan tidak mengandung unsur radioaktif, benar atau tidaknya laporan tersebut, pemerintah China tetap tidak bisa berkompromi dalam hal melindungi konsumen China. Melepaskan air limbah radioaktif Fukushima ke laut berarti tidak hanya mencemari air, tetapi seluruh ekosistem perairan. Meskipun Badan Energi Atom Internasional telah menyetujui rencana Jepang untuk melepaskan air limbah radioaktif tersebut, Badan Bea Cukai Tiongkok telah membunyikan alarm kekhawatiran. Tiongkok dengan tegas menentang keakuratan dan keaslian data dan mengajukan pertanyaan tentang legitimasi terkait pelepasan, peralatan pemurnian, dan kelengkapan rencana pemantauan. National Nuclear Security Administration Tiongkok berkomitmen untuk memantau dengan cermat tingkat radiasi di lautan setelah pelepasan limbah radioaktif tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China telah secara terbuka mengkritik laporan IAEA atau pengawas nuklir PBB dengan mengatakan bahwa laporan itu dikeluarkan dengan tergesa-gesa dan bias. Pernyataan itu dengan jelas mengatakan bahwa China mendesak Jepang untuk tidak menafsirkan laporan tersebut sebagai dukungan tanpa syarat atas rencana pelepasannya. Tampaknya tidak ada yang dapat memahami mengapa masalah serius seperti ini ditangani dengan begitu ceroboh oleh IAEA. Namun pemerintah Korea Selatan mengonfirmasi bahwa konsentrasi bahan radioaktif masih memenuhi standar internasional. Ini mungkin karena Seoul tengah meningkatkan hubungannya dengan Tokyo. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi telah menyatakan bahwa dampak lingkungan yang dihasilkan dari pelepasan terencana akan minimal. Tidak ada negara yang dapat memahami bagaimana pernyataan seperti itu dengan mudah dikeluarkan oleh IAEA. Air yang jumlahnya setara dengan 500 kolam renang Olimpiade telah terakumulasi di fasilitas nuklir. Ruang penyimpanan untuk air tersebut sudah habis, tapi rencana yang diinisiasi oleh pemerintah Jepang dan TEPCO sebagai operator fasilitas tersebut untuk melepaskan air ke lautan telah ditolak dengan keras oleh pemerintah China. Kementerian Luar Negeri China bahkan dengan lantang mengatakan bahwa Jepang memperlakukan laut sebagai selokan pribadi. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah seharusnya Jepang diizinkan untuk melepaskan air limbah radioaktif ini ke laut atau ada cara lainnya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.